Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A Tanjung Karang kembali melanjutkan sidang kasus penganiayaan oleh 3 terdakwa. Seperti diketahui, 3 orang terdakwa tersebut, yakni Awang Helmi, Novan Putra, dan Didit Maulana, di mana penganiayaan dilakukan kepada seorang tenaga kesehatan atau nakes yang bernama Randy Kurniawan, juga merupakan nakes Puskesmas Kedaton pada Minggu 4 Juli 2021 lalu. Sidang kali ini dihadirkan dari pihak saksi sebanyak 2 orang, yaitu dari Polsek Kedaton dan dokter dari Rumah Sakit Abdul Muluk. Pada saat pelaksanaan sidang, kuasa hukum terdakwa Bey Sujarwo menanyakan ihwal surat pengantar yang dibuat oleh kepolisian kepada Rumah Sakit Abdul Muluk. Hal itu ditanyakan lantaran dalam surat keterangan yang diterbitkan oleh pihak kepolisian terjadi kesalahan nama. Saksi dari pihak kepolisian menjelaskan bahwa surat pengantar yang diterbitkan oleh kepolisian kepada rumah sakit terjadi kesalahan. Saksi juga menyampaikan bahwa kesalahan tersebut terjadi karena faktor kelelahan sehabis piket malam, dan saksi juga mengatakan bahwa tidak mengganti nama dan hanya melakukan copy paste. Saat pelapor datang tidak melakukan pengecekan dan tidak mengganti nama, hanya lakukan copy paste. Saya mengakui kesalahan saya karena faktor kelelahan. Dr. Isura Febri Hartati menyatakan mengakui memang ada kesalahan nama. Petugas hanya membaca hanya identitas. Tapi terkait kesalahan nama yang mengetahui dokter pada bagian forensik, saya mengakui kesalahan tersebut. Tapi saat itu yang memutuskan rawat inap dokter spesialis. Ia menegaskan bahwa korban datang dengan kesadaran penuh, tanpa bantuan orang lain, dan tanpa ada alat bantu. Sidang dilanjutkan minggu depan dengan agenda mendengarkan saksi-saksi dari terdakwa. Polsek Kedaton sedemikian rupa. Lantas kami juga menanyakan kepada saksi ahli dalam hal ini Dr. Isura tadi. Beliau mengatakan bahwa memang terjadi kesalahan. Mari kita sama-sama kawal peristiwa ini. Ini ada apa persoalan-persoalan yang sedemikian ini bisa sampai viral, semuanya lalu prihatin. Kita sekali lagi lah mengatakan bahwa pada saat kejadian 4 Juli 2021 yang lalu itu masih heboh-hebohnya tentang COVID-19. Tentunya dalam suasana yang panik, kami mohonlah ini ada alasan pemaaf sehingga yang mungkin bisa saya sampaikan tentang alat bukti sesuai dengan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Visum et repertotum merupakan salah satu alat bukti. Maka kalau memang satu alat bukti itu cacat hukum, cacat formil, maka kami dengan tegas menolak. Bey Sujarwo meminta mengawal peristiwa ini sampai tuntas ada apa di balik semua ini. Ia meminta adanya alasan pemaaf dikarenakan kasus ini tidak sama seperti apa yang viral di media sosial. Bey Sujarwo menegaskan, jika alat bukti cacat hukum, cacat moral, maka ia akan menolak itu sebagai alat bukti. Dari Bandar Lampung, Agung Rido, Saburai TV melaporkan.